Minasan, chapter 100 dan 101 Record of Ragnarok telah rilis, tetapi kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari chapter 100 berjudul Heimskringla atau Clown Ring yang merupakan kekuatan Loki. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Loki yang mulai menyerang dengan mengerahkan ketiga dewa, yaitu Thor, Odin, dan Hercules. Heimdall pun terkejut karena Loki memulai dengan tambahan petarung dari perwujudan dewa. Apa tidak masalah dengan aturannya? Namun dia merasa tidak masalah karena ini adalah pola yang bagus. Heimdall juga tidak tahu kenapa, tapi intuisinya mengatakan demikian. Dan pertarungan pun dimulai. Heimdall berteriak bahwa mereka muncul dari kabut hitam yang diciptakan oleh Loki, yaitu Dewa Thor dan Odin. Bahkan Hercules yang seharusnya sudah kalah. Mereka semua menuju ke tempat Simoheiha. Shiva tampak bersemangat melihat cara bertarung Loki. Sementara Aphrodite yang membawa dadanya yang berat tercengang dengan kelakuan Loki yang memulainya seperti ini. Baik penonton umat manusia dan dewa, mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Apa ini hanya halusinasi? Apa ini sungguhan? Yah, teknik ini adalah sihir Loki. Kita pun diperlihatkan dalam sekali ayunan palu Thor ada banyak pepohonan yang ditumbangkan. Begitupun dengan Hercules yang melakukan tendangan dan langsung menghancurkan area tersebut. Heimdall mengatakan dengan kekuatan yang luar biasa, mereka terus maju dan merobohkan pohon-pohon yang menghalangi jalannya. Ini bukan ilusi atau halusinasi. Ini adalah kenyataan. Dari ruang VIP, Ares menangis menyaksikan Hercules yang sudah mati tapi kini muncul kembali. Sementara Hulk merasa 4 lawan 1 sudah melanggar aturan. Tapi bagaimana Loki bisa membangkitkan Hercules? Jack dengan sangat marah mengatakan bahwa perbuatannya itu tidak akan pernah dia maafkan. Heimdall berteriak bahwa sekarang sang White Death, Simoheiha, bagaimanakah dia akan melawan serangan sekaligus dari dewa-dewa ini? Kamera pengawas berupa kelinci pun heran sendiri karena Simoheiha tidak ada. Padahal menurut Heimdall, dia pasti ada di bawah bayangan pohon itu beberapa saat yang lalu. Simoheiha hilang begitu saja. Seperti penembak jitu lainnya, dia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat di hutan ini. Apa dia sedang merencanakan strategi dengan satu serangan mematikan? Loki yang tampak bersantai mengakui jika Simoheiha yang merupakan penembak jitu terhebat dalam sejarah umat manusia juga jago dalam permainan petak umpetnya. Loki tidak bisa menemukannya. Apa boleh buat? Loki pun mengeluarkan cincin dan memakainya. Sekarang Loki berniat untuk meningkatkan jumlahnya. Dan kita pun diperlihatkan tabir hitam yang pekat mulai menyebar serta menutupi Loki, bahkan menutupi seluruh hutan. Heimdall sampai tidak bisa melihat apapun yang akan Loki lakukan. Ketika tabir hitamnya mulai menghilang, Heimdall terkejut karena Hercules, Odin, dan Thor muncul dari kabut hitam itu. Tapi kali ini dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. 20, 50, 100? Tidak, saking banyaknya sampai tidak terhitung jumlahnya. Wah, ternyata Loki belajar dari Hokage ke-7 ya Minasan, Kage Bunshin no Jutsu. Loki yang kini melayang di udara memerintahkan semua pasukannya untuk menghabisi Simoheiha. 3 dewa dengan jumlah yang sangat banyak, mereka berbondong-bondong untuk memenuhi seisi hutan ini. Musashi dan Hris bertanya-tanya tentang dewa yang banyak sekali. Apa ini sejenis ninjutsu? Sasaki berkomentar bahwa dia tidak begitu mengerti tentang teknik itu. Tapi pada saat ini, tidak penting di mana Simo bersembunyi.
Ini hanya masalah waktu sampai Loki menemukannya. Loki pun mengeluarkan megafon dan mulai memprovokasi lawannya. Apakah Sniper Kun terkejut? Seperti yang dilihatnya, Loki juga jago main petak umpet. Tidak ada jalan keluar untuk Zemo sekarang. Sayang sekali, Loki akan segera menemukannya. Tapi sebelum Zemo mati dalam pertarungan ini dan pergi ke Niflheim, Loki akan memberitahu Zemo apa sebenarnya mimpi buruk ini. Bukankah pertarungan harus adil? Loki pun menceritakan bahwa kemampuannya adalah Clown Ring, hamstring lah. Sederhananya, kekuatan untuk mereplikasi segalanya. Loki pun menangkap tupai dan memberikan contoh dengan kemampuan ujung jarinya. Ini seperti segel dengan mendekatkan jarinya pada objek. Loki bisa memasukkan objek apapun yang dia sentuh, menghafalnya, dan menyimpannya. Dan dengan sedikit dari benih trik serta kemampuan dari telapak tangannya, Loki bisa menciptakan objek yang telah disimpan sebelumnya. Benda, manusia, maupun dewa, Loki bisa menciptakannya kembali. Apapun objek yang pernah Loki sentuh, lalu cincin miliknya adalah sebuah artefak suci, cincin pengganda. Biasanya, Loki hanya bisa membuat 5 salinan sekaligus. Tapi kalau Loki menggunakan cincin itu, Loki bisa menggandakannya dalam jumlah yang tidak terbatas sekalipun. Loki pun tertawa mengejek bahwa sebenarnya area ini juga menguntungkan bagi dirinya untuk menyerang Zemo dengan jumlah yang tidak terbatas. Bukankah ini perburuan yang adil bagi mereka berdua? Tapi semakin Loki menambah jumlahnya, kekuatannya juga ikut tersebar. Mungkin itulah titik kelemahannya. Baik Zemo, Hulk, dan Jack tampak bingung mendengarnya. Ternyata Loki keceplosan minasan. Loki pun menertawakannya karena dia hanya akan membunuh Zemo sebagai manusia yang lemah. Loki tidak perlu khawatir karena itu mudah baginya. Ares langsung panik dan menyebut Loki sebagai pria yang ceroboh. Loki jadi terbawa suasana dan mulai bicara omong kosong. Loki bahkan mengungkapkan kelemahannya sendiri. Hermes pun membela Loki. Menurutnya, tidak mungkin Loki melakukan kesalahan seperti itu. Dia bukanlah dewa seperti Ares. Zeus pun tertawa. Jelas saja Loki bukanlah tipe dewa yang melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Pasti ada tujuan di balik ini semua. Hermes pun berpikir tujuannya adalah agar orang-orang mendengar kelemahan dari kemampuannya. Apalagi mengenai pemilihan arena bertarung ini. Sepertinya ada banyak hal yang Loki sembunyikan. Ares dengan sok tahu mengatakan bahwa dia juga berpikir begitu. Ada banyak hal yang Loki sembunyikan. Diceritakanlah bahwa prediksi Zeus dan Hermes benar. Loki memang menjelaskan bagaimana kekuatannya, tapi dia juga mencampur sedikit kebohongan di dalamnya. Kemampuan Loki untuk mengingat dan menggandakan, lalu semakin banyak dia menggandakannya, maka akan semakin lemah individu yang ada. Itu memang sebuah fakta. Kebohongan Loki adalah kekuatan itu tidak tersebar. Padahal yang benar adalah kekuatan itu bisa disebar. Kemampuan dari objek yang Loki gandakan tidaklah seragam. Loki menerapkan gradasi perbedaan berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Dengan cara itu, Loki secara diam-diam memasukkan objek yang kuat dengan atribut yang terkonsentrasi secara signifikan dan menyelundupkan ke dalam pasukannya. Masih tidak diketahui serangan macam apa yang akan dilancarkan oleh Zemo Heiha untuk menghadapi pasukan yang besar. Tapi jika Zemo Heiha berhasil menyerang objek yang lemah saat melakukan serangan pertama, Zemo Heiha akan berpuas diri dan mulai berpikir kalau itu adalah lawan yang lemah. Tapi kalau secara kebetulan dia menembak dan mengenai objek yang kuat di antaranya, itu akan membuat Zemo Heiha berpikir bahwa ada musuh yang kuat di antara musuh lainnya. Dan itu akan memberi banyak tekanan pada lawan.
Meski penampilannya sama, dalam pertarungan jarak dekat dengan pasukan besar dan nilai kemampuan yang sangat berbeda, hal ini tentu saja akan membuat Simo Heiha menjadi kesal. Ini juga akan membuat keuntungan dalam pertempuran. Dan perlu dicatat bahwa ini adalah tujuan Loki yang sebenarnya. Itu adalah jebakan yang dipasang Loki untuk membunuh Simo Heiha. Buddha pun berkomentar, rupanya begitu ya cara Loki bertarung? Sementara Brunhild memperhatikan apa yang Loki lakukan lewat layar proyeksi. Loki mengatakan dengan wajah menyeramkan bahwa dia akan membuat Brunhild menyesalinya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari cincin hamstring-lah Clown Ring miliknya. Heimdall berteriak bahwa 3 pasukan besar menyerbu hutan dan melanjutkan serangan mereka. Diceritakanlah, pada saat itu, secara tiba-tiba, sebuah tembakan tunggal yang mengguncang udara terjadi pada saat yang bersamaan. Para penonton yang menyaksikan sebuah keajaiban yang rasanya mustahil. Senapan favorit Simo Heiha, Mozin Nagant, memiliki kecepatan moncong 10 meter per second. Dengan kecepatan lebih dari 2 kali kecepatan suara, peluru tunggal telah ditembakkan. Dan pada saat itu, serangannya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, lalu menyebar layaknya helai-helai bunga bermekaran yang tidak terhitung jumlahnya. Kita pun diperlihatkan dalam sekejap para prajurit klon milik Loki menerima tembakan dari Simo tanpa ampun, sehingga mengejutkan Loki. Bahkan Thor yang sudah Loki tingkatkan kekuatannya pun masih bisa dikalahkan. Keajaiban yang disaksikan oleh penonton tidak lain adalah bunga berdarah para dewa yang tercerai-berai hanya dengan 1 tembakan saja. Semua orang pun sangat terkejut menyaksikan klon Hercules, Odin, dan Zeus yang kini terkapar di tanah, kemudian kembali menjadi tabir asap dan menghilang bersama hembusan angin. Loki tidak menyangka sebagian besar objek yang dia gandakan adalah objek yang telah dia sempurnakan. Tapi semuanya musnah hanya dalam 1 serangan. Loki sangat marah setelah mengetahui bahwa inilah kekuatan yang telah dipersiapkan Brunhild. Kekuatan seorang prajurit yang bisa mengalahkan Loki. Dan serangan itu bernama teknik serangan anti dewa Ilmatar. Kita pun diperlihatkan bagaimana Simo mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu darah merah itu menetes di salju yang putih. Serangan dari White Death menembus para dewa. Dan chapter 100 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Mari kita lanjutkan pembahasan chapter 101 Record of Ragnarok pada video selanjutnya ya. Dah.